Selamat datang dalam perjalanan kami ke Ponorogo, sebuah kota di Jawa Timur, memiliki peran penting dalam sejarah batik Indonesia. Tempat di mana sejarah dan keunikan batik Indonesia berkembang dengan ciri khasnya sendiri. Ada Ponorogo, eranya kita belum masih istilah ya. Era Ponorogo masa lampau. Itu kan semua batik itu kan senjang namanya. Senjang itu untuk bagian bawah. Ya, pakaian raja-raja itu kan batik itu aslinya adalah sebuah jari dipakai untuk bagian bawah, atasannya polos. Jadi batik Ponorogo termasuk yang membuat pola-pola senjang. Ya, tapi dengan teknik cara Ponorogo. Kalau Anda tanya tentang batik, ini sudah mulai era Wengker. Wengker ini jauh lebih tua sebelum Ponorogo ini ada. Jadi era klasik lah. Era klasik. Di Ponorogo ini ada sebuah kerajaan, sebuah wewengkon, sebuah wilayah yang kita kenal dengan Wengker. Artinya kalau berbicara Wengker berarti itu adalah berbicara Ponorogo Timur. Zaman dulu sebelum pemerintahan Ponorogo ini ada, itu era Wengker. Itu abad 7. Jadi era Wengker itu abad 7. Era abad 7 itu batik itu sudah ada. Dan era Wengker memang Wengker itu adalah sebuah wilayah tersendiri dan tentunya mempunyai corak khas Ponorogan. Kemudian sampai ke era abad 15, artinya untuk era Majapahit. Ya, Majapahit berkembang sampai era itu perkembangan batik di Ponorogo. Kalau sudah berbicara era Wengker berarti kita era Majapahit, berarti kita era masuk kepada sebuah ikonik budaya yang ada di Ponorogo ini yang berbasis pada reog. Hasil karya batik dari Ponorogo banyak diambil oleh pengepul batik di Surakarta dan juga Pekalongan. Para pembatik di Ponorogo juga mendapatkan upah tertinggi di Pulau Jawa, mengakui keahlian mereka dalam seni ini. Sejarah panjang dan nilai magis batik Ponorogo menjadikannya bukan hanya sekedar seni, tetapi juga merupakan pewarisan budaya yang memperkaya warisan Indonesia. Ia melampaui batasan-batasan sosial dan menghubungkannya masa lalu dengan masa kini. Ya, pada waktu itu batiknya tulis sama cap. Batik tulis dan batik cap dengan jadi pewarnaan yang khas Ponorogo. Tapi kita di depan ada tadi, ya, dan coba tadi. Itu ketika dibawa ke luar daerah, nanti akan, dari mana ya, gitu kan? Yang sudah tahu membelas dari banyak batik, ini bukan daerah Pekalongan, bukan daerah Jogja, bukan daerah Solo. Tapi di mana ya? Ya, Ponorogo termasuk itu. Ponorogo ini kita bawa ke luar negeri pun ini khas Ponorogo secara teknik. Ya. Nah, itu ada yang kita gabungkan dengan dua hal tadi, tekniknya Ponorogan, motifnya reog. Menggunakan bahan pewarna yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan asli seperti mengkudu, nila, soga, seni batik Ponorogo adalah simbol keberlanjutan budaya yang sangat penting. Proses perwarnaan yang tradisional menciptakan palet warna yang khas dan identitas yang kuat bagi batik Ponorogo. Bahan pengikatnya dibuat dari soda abu dan garamnya diperoleh dari tanah lumpur. Di Ponorogo, sejarah perkembangan batik tercermin dalam bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu era kejayaan. Di daerah seperti Kertosari, Patihan, Babatan, dan tempat-tempat lainnya, rumah-rumah saudagar batik menjadi ikon kejayaan batik Ponorogo. Bangunan-bangunan ini mencerminkan kemakmuran yang telah dicapai melalui seni batik. Dan hingga hari ini, mereka menjadi warisan berharga yang mengingatkan kita pada masa lalu yang
Selain itu, untuk mengenang prestasi dan kehebatan Badik Ponorogo pada masa lalu, beberapa jalan di daerah Ponorogo ini diberi nama yang berhubungan dengan badik, seperti Jalan Ugel, Jalan Kawung. Ada lagi grupnya Parang, Parang Group. Kalau di Ponorogo sekarang tinggal nama jalan. Parang Baris ini deh, Parang apa lagi, Parang Centong sebenarnya. Itu dulu tempat membatiknya Ponorogo. Namanya di Ponorogo sebagai alat mungkin untuk menyambung ya. Dan waktu itu masih kondisinya mati suri, pemerintah membuat nama jalan sebagai kenang-kenangan. Nanti kalau generasi berikutnya mempelajari batik, itu bisa. Daerah Cokroamenggalan itu adalah nama-nama yang dikasih nama-nama batik. Karena dulu adalah pusatnya batik di Ponorogo. Kalau di Kertosari ada Kawung, ada Barong, ada Ugel, gitu kan. Kalau di Patian Kota ada Parang itu. Kalau di Cokroamenggalan ada apa namanya, Tirto Tejo, ada Jalan Sido Luhur, Sido Lagavine, Uzak Hente itu kan ada di Cokroamenggalan. Jadi ada di Cokroamenggalan, Kertosari dan Papian Kota. Itu trisulanya batik Ponorogo. Ponorogo juga memiliki sejarah panjang dalam produksi kain sebagai bahan baku utama. Beberapa bangunan yang dahulunya merupakan pabrik kain masih dapat ditemui di kota ini, seperti pabrik Mori yang berada di Desa Mbabatan. Mereka adalah saksi bisu dari masa lalu ketika Ponorogo merupakan pusat produksi bahan baku batik yang berkualitas tinggi. Selain bangunan-bangunan dan jalan bersejarah, Ponorogo juga memiliki dua komunitas besar yang sangat berperan dalam melestarikan dan mengembangkan seni batik. Komunitas ini bisa disebut Bakti dan Pembatik. Adalah dua garda terdepan dalam menjaga keaslian dari tradisi batik di Ponorogo. Mereka berkomitmen untuk menjaga warisan budaya ini agar tetap hidup dan berkembang, serta terus menginspirasi generasi muda mencintai seni batik pada zaman. Dengan demikian, batik Ponorogo bukan hanya sebuah karya seni, tapi juga sebuah kisah panjang tentang kebesaran budaya dan warisan yang sangat berharga bagi masyarakat Ponorogo dan itu. Bangunan-bangunan bersejarah, jalan-jalan bernama batik, dan komunitas-komunitas yang peduli dengan batik adalah bagian integral dari kisah luar biasa ini. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai dan merawat warisan budaya yang begitu berharga ini, sehingga batik Ponorogo akan terus bersinar di masa depan. Dan tidak lupa, semoga pemerintah Ponorogo, khususnya Dinas Pariwisata, untuk tetap menjaga batik Ponorogo agar selalu terjaga eksistensinya